Halo, semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudari dan rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita. Bapak Ibu, saudara-saudari dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, pada kesempatan kali ini kita memasuki masa Prapaskah 2025, pekan keempat. Dengan tema besar, bersekutu dalam doa, pertobatan dan pengharapan, bersama Keuskupan Agung Semarang, di pekan keempat ini kita akan mendalami subtema, Derma sebagai rekonsiliasi kepada sesama. Pada pertemuan keempat ini, kita diajak membangun kepedulian kepada sesama, terlebih bagi mereka yang membutuhkan, menderita, dan berkesusahan. Kita diharapkan turut mengambil tanggung jawab untuk menghadirkan kehidupan yang lebih sejahtera. Tindakan amal kasih merupakan wujud rekonsiliasi dengan sesama, serta terus menumbuhkan harapan dalam kehidupan. Mari kita awali pertemuan kali ini dengan menyanyikan lagu pembuka dari Mada Bakti nomor 530 atau Puji Syukur nomor 619. Mi sol 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 la la sol. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai di dalam persaudaraan, bagai minyak yang harum. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai, ibarat embun yang segar pada pagi yang cerah, laksana anggur yang lezat, kan pemuas dahaga. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai. Mari kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, tindakan amal kasih dan memberi derma merupakan salah satu wujud nyata kasih kita kepada sesama. Namun, tidak hanya sekedar perbuatan baik, amal kasih dan derma juga dapat menjadi sarana rekonsiliasi, yaitu upaya kita memulihkan hubungan dengan sesama yang rusak karena dosa, dan menjadi cerminan kasih Allah sendiri. Pada pertemuan kali ini, kita akan merenungkan dan menyadari bahwa perbuatan amal kasih dan derma sebagai sarana bagi kita untuk membangun rekonsiliasi dengan sesama dan menumbuhkan pengharapan di tengah kehidupan kita. Mari kita hening sejenak. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, marilah kita menyesali dosa-dosa kita, seraya mohon pengampunan dari Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa
dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Kasih, Putramu Yesus Kristus telah rela menderita, sengsara, dan wafat di kayu salib untuk menanggung segala dosa kami. Bantulah kami, agar dengan rela hati kami pun mau berkorban, berderma, dan beramal kasih kepada sesama sebagai silih atas dosa dan kesalahan kami. Semoga setiap tindakan derma kami kepada sesama sungguh dapat menjadi sarana rekonsiliasi yang dapat memulihkan kembali hubungan kami dengan sesama dan mencerminkan kasih-Mu sendiri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda, mari kita menyimak dan mendengarkan bersama Sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda membaca kembali secara pribadi di dalam hati perikop Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai dengan 4 tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, ada beberapa poin penting yang dapat kita renungkan dari perikop kitab suci tersebut. Pertama, dosa dan kesalahan yang kita lakukan seringkali membawa dampak yang tidak baik bagi diri sendiri, sesama, dan alam ciptaan. Banyak perbuatan dosa yang menyebabkan kerugian bagi sesama, baik secara material maupun spiritual.
Karenanya, relasi persaudaraan dengan sesama pun menjadi rusak. Oleh karena itu, membangun pertobatan tidak cukup hanya berhenti pada penyesalan semata. Pertobatan juga perlu diikuti dengan tindakan nyata untuk memulihkan kembali relasi buruk yang ditimbulkan karena dosa. Katekismus Gereja Katolik nomor 1459 mengajarkan, orang harus sedapat mungkin mengganti rugi, umpamanya mengembalikan barang yang dicuri, memperbaiki nama baik orang yang difitnah, memberi silih untuk penghinaan. Setelah pendosa mengangkat diri dari dosa, ia masih harus mendapat kesehatan rohani yang penuh. Ia harus membuat silih untuk dosa-dosanya, harus memperbaiki kesalahan atas suatu cara yang cocok. Poin kedua, Yohanes Pembaptis mengajak kita untuk mewujudkan pertobatan dengan berbagi kasih. Dalam Injil Lukas bab 3 ayat 11, ia berkata, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga." Maka, tindakan berbagi dan berderma kepada sesama yang membutuhkan menjadi wujud pertobatan nyata umat beriman. Terlebih ketika menemui kesulitan untuk memberi ganti rugi kepada orang terdampak karena dosa dan kesalahan yang diperbuat. Dengan berbagi dan berderma, kita memulihkan kembali kasih kita kepada sesama yang rusak karena dosa. Katekismus Gereja Katolik nomor 1460 mengajarkan bahwa silih atas dosa dapat berupa doa, derma, karya amal, pelayanan terhadap sesama, pantang secara sukarela, berkorban, dan terutama dalam menerima dengan sabar salib yang harus kita pikul. Poin ketiga, dalam khotbah di bukit, Yesus mengajarkan agar kita berderma atau bersedekah dengan ketulusan hati, seperti yang nampak dalam Injil Matius bab 6 ayat 4. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, bukan untuk mencari penghormatan atau pengakuan diri, apalagi keuntungan pribadi. Derma atau sedekah tanpa pamrih merupakan bentuk kasih yang menghubungkan kita dengan sesama. Derma dan sedekah juga menjadi sarana kita melakukan rekonsiliasi yang mungkin rusak, baik karena kesalahan kita maupun karena ketidakadilan sosial yang kita biarkan terjadi. Poin keempat, dengan memberi derma atau sedekah secara tulus, kita menghidupi semangat kasih Allah dan menciptakan hubungan yang harmonis dengan sesama. Sedekah bukan hanya menolong mereka yang menerima, tetapi juga memurnikan hati kita, menjauhkan kita dari mementingkan diri sendiri, dan mendekatkan kita kepada Allah. Ketika seseorang memilih kasih dan kebaikan daripada kebencian, ia membawa cahaya pengharapan dan menciptakan damai di tengah dunia. Berbagi dengan tulus dapat menjadi jembatan untuk membangun kasih persaudaraan di antara kita. Untuk lebih mendalami semangat berderma dan bersedekah, mari kita menyimak kisah ilustrasi berjudul Sepotong Roti di Tengah Konflik berikut ini. Di sebuah desa kecil,
Dua keluarga yang hidup bertetangga, yaitu keluarga Pak Hasan dan keluarga Pak Budi, telah lama terlibat perselisihan. Konflik mereka berawal dari hal kecil, salah paham soal batas tanah, yang kemudian semakin membesar dan berlarut-larut. Keduanya tidak saling menyapa, bahkan anak-anak mereka pun dilarang bermain bersama. Suatu hari, bencana melanda desa itu. Hujan deras selama berminggu-minggu menyebabkan banjir besar yang merendam sawah serta rumah-rumah penduduk. Semua orang mengalami kerugian besar, termasuk keluarga Pak Budi yang kehilangan hampir seluruh bahan makanannya. Di tengah kesulitan itu, Pak Hasan yang melihat kondisi keluarga Pak Budi merasa iba. Meski masih menyimpan rasa sakit hati dan konflik lama, ia memutuskan untuk bertindak. Dengan diam-diam, ia membungkus beberapa roti dan makanan yang ada di rumahnya, lalu meletakkannya di depan pintu rumah Pak Budi pada malam hari. Keesokan paginya, Pak Budi menemukan makanan itu. Awalnya, ia bingung siapa yang melakukannya. Tetapi setelah beberapa malam berturut-turut makanan itu muncul, ia mulai menduga bahwa itu adalah uluran tangan keluarga Pak Hasan. Pak Budi akhirnya memberanikan diri untuk mendatangi rumah Pak Hasan. Dengan mata berkaca-kaca, ia berkata, "Terima kasih. Saya tahu bahwa Anda yang telah membantu kami di masa sulit ini." Pak Hasan yang juga merasa terharu menjawab, "Kita adalah tetangga. Tidak seharusnya kita saling bermusuhan. Maafkan saya atas semua kesalahpahaman di masa lalu." Sejak hari itu, hubungan mereka berubah total. Mereka tidak hanya berdamai, tetapi juga saling membantu. Anak-anak mereka kembali bermain bersama, dan kedua keluarga sering berbagi makanan dan hasil panen. Bencana yang semula tampak seperti malapetaka menjadi momen untuk merekonsiliasi hubungan mereka. Nah, sekarang mari kita berdiskusi dan men-sharingkan permenungan kita berdasarkan beberapa pertanyaan panduan berikut ini. Apa yang dilakukan Pak Hasan terhadap Pak Budi saat terjadi bencana? Mengapa Pak Hasan melakukan itu? Selama ini, siapa sajakah yang menjadi prioritas saya untuk saya bantu? Apakah ada orang dalam kehidupan saya yang pernah memiliki hubungan buruk dengan saya, tetapi kini membutuhkan bantuan saya? Apakah saya mampu mengambil langkah pertama untuk berdamai seperti yang dilakukan Pak Hasan? Silakan Bapak Ibu, saudara-saudari dan rekan-rekan muda mendiskusikan dan membagikan pendapat di dalam kelompok, lingkungan, atau stasi masing-masing. Jika Bapak Ibu, saudara-saudari dan rekan-rekan muda melaksanakan pendalaman APP ini secara pribadi, silakan menuliskan hasil permenungan pada selembar kertas atau buku harian pribadi. Jeda video ini apabila membutuhkan waktu yang lebih leluasa.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk kembali dalam keheningan. Kita persembahkan doa syukur dan permohonan kita kepada Allah, Sang Sumber Cinta Kasih. Bagi gereja di seluruh dunia. Ya Bapa, semoga gerejamu senantiasa menjadi teladan dalam kepedulian terhadap sesama, khususnya bagi mereka yang miskin dan tertindas. Semoga umat beriman terdorong untuk berbagi dengan tulus sebagai wujud kasih dan rekonsiliasi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang mengalami kesulitan hidup, Allah yang Maha Pengasih, dampingilah saudara-saudari kami yang sedang menderita karena kemiskinan, kesepian, dan ketidakadilan. Semoga mereka merasakan kehadiran-Mu melalui uluran tangan dan kepedulian kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir dalam pendalaman iman ini, Tuhan yang penuh kasih, bantulah kami agar semakin menyadari bahwa berderma bukan hanya kewajiban, tetapi juga wujud syukur dan pertobatan kami. Mampukan kami untuk berbagi dengan hati yang tulus tanpa mencari pujian, melainkan demi kemuliaan nama-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita berdoa bersama-sama. Bapa yang penuh kasih, ajarilah kami untuk memberi dengan tulus, tanpa mencari pujian, dan dengan hati penuh kasih. Bantulah kami melihat wajah-Mu dalam setiap orang yang membutuhkan uluran tangan, agar melalui tindakan kecil kami, kasih-Mu semakin nyata di dunia ini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita hening sejenak, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda sekalian, dengan demikian pertemuan pendalaman iman masa Prapaskah yang keempat ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita hidup dalam belas kasih dan damai sejahtera Tuhan. Amin. Mari kita akhiri pendalaman APP pertemuan keempat ini dengan lagu penutup dari Puji Syukur nomor 702 atau Mada Bakti nomor 529. Do, re, re, mi, do. Yang kau perbuat bagi saudaraku, telah kau buat bagiku. Kala ku lapar engkau memberi makan, kala ku haus minum kau hantarkan. Yang kau perbuat bagi saudaraku, telah kau buat bagiku. Aku terasing engkau beri tumpangan, aku telanjang kau beri pakaian. Yang kau perbuat bagi saudaraku, telah kau buat bagiku. Kala ku sakit engkau datang menghibur, kala ku susah kau datang melipur. Yang kau perbuat bagi saudaraku, telah kau buat bagiku. Terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda dalam pertemuan keempat pendalaman APP 2025 ini. Sampai jumpa dalam pertemuan pendalaman APP selanjutnya.